Pernah nggak sih kalian lihat ada perusahaan yang kayaknya tuh selangkah lebih maju terus dari yang lain? Mereka bukan cuma bertahan hidup loh, tapi beneran menang di industrinya. Nah, rahasianya itu seringkali bukan hal-hal yang kelihatan dari luar, justru kekuatannya itu tersembunyi di dalam. Oke, hari ini kita bakal bongkar bareng-bareng gimana caranya nemuin dan ngebangun kemenangan dari dalam. Di tengah persaingan yang makin ketat, apa sih sebenarnya yang jadi senjata rahasia sebuah perusahaan? Apa produknya yang paling keren? Atau harganya yang paling murah? Bisa jadi, tapi seringkali jawaban yang sesungguhnya itu jauh lebih dalam dari itu. Dan ternyata jawabannya ada di dalam perusahaan itu sendiri. Kekuatan sejati sebuah bisnis itu bukan soal apa yang bisa dia beli dari luar, tapi soal apa yang udah dia miliki dan apa yang jago dia lakukan. Nah, kekuatan ini datang dari dua hal, sumber daya dan kapabilitas. Yuk kita bedah satu persatu. Biar gampang, coba bayangin gini deh. Ada bedanya loh antara punya bahan-bahan masakan terbaik sama kemampuan buat meracik bahan-bahan itu jadi hidangan juara. Nah, itulah inti perbedaannya antara apa yang kita punya dan apa yang kita bisa lakukan. Oke, yang pertama kita ngomongin sumber daya. Anggap aja ini bahan mentahnya perusahaan. Kayak seorang koki yang punya daging wagyu impor, rempah paling langka, sama dapur yang super canggih. Inilah semua aset yang dimiliki perusahaan buat menjalankan bisnisnya. Sumber daya ini ada dua jenis. Pertama, yang berwujud atau tangible, yang bisa kita lihat dan pegang. Contohnya ya gedung, mesin, uang kas. Tapi yang kedua, yang tak berwujud atau intangible. Ini seringkali jauh lebih bernilai. Ini tuh hal-hal kayak reputasi merek yang dibangun puluhan tahun, paten teknologi, atau budaya perusahaan yang kuat. Gampang kan niru gedung, tapi coba deh tiru kepercayaan pelanggan. Susah banget. Tapi punya bahan terbaik doang kan nggak jaminan masakannya bakal enak, ya kan? Disinilah kapabilitas masuk. Balik lagi ke analogi koki tadi, kapabilitas itu ya resep rahasianya, skill memasaknya, cara dia ngatur tim di dapur. Jadi, ini bukan soal apa yang dia punya, tapi soal apa yang bisa dia lakukan dengan semua aset yang dia miliki. Jadi, udah kebayangkan bedanya? Benar-benar fundamental. Gampangnya gini deh. Sumber daya itu kata benda. Aset yang kamu punya. Nah, kalau kapabilitas itu kata kerja, sesuatu yang kamu lakukan. Punya mesin canggih, itu sumber daya. Tapi, kemampuan buat menjalankan mesin itu 24 jam non-stop dengan hasil yang sempurna terus. Nah, itu baru kapabilitas. Disitulah magicnya terjadi. Oke, jelas ya? Nggak semua sumber daya dan kapabilitas itu sama kuatnya. Ada yang biasa-biasa aja, ada juga yang beneran jadi superpower perusahaan. Pertanyaannya, gimana cara kita bedainnya? Nah, untungnya ada alat keren buat nyaring mana yang beneran jadi kekuatan super ini. Konsep ini tuh bagian dari teori yang namanya resource-based view. Salah satu tokohnya J. Barney bilang kalau keunggulan kompetitif yang sesungguhnya itu sumbernya dari dalam. Tepatnya dari sumber daya yang bernilai, langka, susah ditiru, dan nggak tergantikan. Inilah yang jadi dasar kerangka kerja yang kita sebut VRIO. Jadi, VRIO ini singkatan dari 4 filter, 4 tes gitu ya. Kita harus tanya satu-satu. Pertama, value atau bernilai. Ini ngebantu kita cari duit atau hemat biaya nggak? Bermanfaat nggak? Kedua, rarity atau langka. Ini barang langka nggak? Pesaing kita punya juga nggak? Ketiga, imitability atau sulit ditiru. Gampang nggak buat kompetitor niru atau nyontek? Mahal nggak biayanya? Dan yang terakhir, ini penting banget, organization atau terorganisir. Perusahaan kita udah siap belum buat manfaatin ini sepenuhnya? Nah, dan ini kuncinya, kalau jawabannya iya buat keempat-empatnya, baru deh kita bisa ngomongin soal keunggulan kompetitif yang beneran. Oke, teorinya cukup. Sekarang kita lihat gimana cara kerja VRIO di dunia nyata. Kita bakal bedah beberapa perusahaan besar di Indonesia buat lihat di mana letak kekuatan super mereka. Kita ambil Gojek deh. Sumber dayanya kelihatan jelas. Platform digitalnya, jaringan driver yang super luas, sama brand hijau yang ikonik itu. Tapi itu semua kan bisa ditiru. Nah, superpowernya alias kapabilitasnya adalah kemampuan mereka buat menyatukan puluhan layanan dari ojek, makanan, sampai bersih-bersih dalam satu aplikasi yang nyambung semua. Terus, mereka jago banget analisis data dari semua layanan itu. Coba kita uji pakai VRIO. Bernilai? Jelas banget. Ini menyelesaikan banyak masalah orang sehari-hari. Langka? Wah, dengan skala sebesar ini, iya langka. Sulit ditiru? Coba aja bayangin bangun ekosistem logistik, pembayaran, dan jasa sebesar itu dari nol. Butuh waktu dan uang yang luar biasa besar. Terakhir, apa mereka terorganisir untuk memaksimalkannya? Tentu saja, seluruh perusahaan didesain untuk itu.
Checklist semua. Nah, karena lolos di keempat tes Frio tadi, ekosistemnya Gojek ini bukan cuma sekedar fitur keren. Ini yang namanya keunggulan kompetitif berkelanjutan. Inilah benteng yang bikin mereka susah banget buat disaingi. Contoh lain, Tokopedia. Sumber dayanya ya platform marketplace-nya dan jutaan penjual di dalamnya. Tapi lagi-lagi itu bisa ditiru. Superpower-nya ada di kapabilitas mereka mengelola orkestra raksasa ini, teknologi yang bisa handle triliunan data tanpa lemot, dan keahlian buat menjaga jutaan penjual dan pembeli tetap puas di satu rumah digital. Atau lihat deh Kopi Kenangan. Sumber dayanya, brand lokal yang kuat banget, dan gerai-gerai di lokasi yang strategis. Tapi kapabilitas mereka adalah cara mereka meramu itu semua. Sistem pesan lewat aplikasi yang super efisien, digabung sama branding yang kena banget di hati anak muda. Jadi bukan cuma kopinya, bukan cuma aplikasinya, tapi kombinasi cerdas itulah yang jadi keunggulannya. Oke, dari contoh-contoh tadi, sekarang kita masuk ke bagian paling penting. Gimana caranya kita bisa jadi detektif dan menemukan kekuatan super di dalam bisnis kita sendiri? Prosesnya simple kok, ada 5 langkah. Pertama, data dulu semua aset kamu, yang kelihatan dan yang nggak kelihatan. Kedua, pisahin mana yang berwujud, mana yang nggak. Ketiga, coba identifikasi apa sih yang perusahaan kamu paling jago dalam melakukannya. Keempat, uji semua itu pakai 4 filter Frio tadi. Dan terakhir, dari situlah kamu bakal nemuin apa yang bikin kamu unik dan susah dikalahkan. Kenapa ini semua penting banget? Soalnya, kalau kita nggak paham kekuatan inti kita, strategi bisnis kita ya cuma kayak nebak-nebak dalam gelap. Analisis ini tuh ibarat peta. Peta yang nunjukin di mana kita harus bertaruh lebih besar dan di mana kita harus memperkuat pertahanan. Ini fondasi dari semua keputusan strategis yang pinter. Sebagai penutup, ada satu hal yang perlu kita ingat. Di dunia yang perubahannya secepat ini, nggak ada yang namanya keunggulan abadi. Apa yang bikin kita kuat hari ini bisa jadi hal yang biasa aja besok. Jadi, pertanyaan terakhir yang paling penting sebenarnya bukan apa kekuatan super kita sekarang, tapi kemampuan super apa yang lagi kita bangun untuk pertarungan di masa depan.